Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, bacaan-bacaan hari ini nampak jelas tentang panggilan kemuridan. Yesaya dipanggil, awalnya dia mengatakan najis bibir karena hal-hal yang jahat yang pernah dilakukan. Tetapi karena dipulihkan oleh Tuhan, akhirnya Yesaya semakin yakin dan percaya dan bisa mengatakan, "Ini aku Tuhan, utuslah aku." Kisah-kisah panggilan, baik secara khusus, ya terutama panggilan untuk menjadi biarawan, biarawati, menjadi imam, diosesan maupun imam tarekat, pastinya ada hal-hal yang sangat khusus, spesifik yang secara lembut dibisikkan oleh Tuhan kepada orang-orang itu. Lantas yang menjadi pertanyaan kita adalah, mengapa Yesaya, mengapa Paulus, bahkan mengapa Petrus akhirnya mengikuti Tuhan? Ada sebuah teks yang menarik dari sebuah buku yang diterbitkan tahun 1974, dikarang oleh Richard Wurmbrand, seorang imam Anglikan dan juga Lutheran. Pada halaman yang ke-38 dari bukunya yang berjudul Victorious Faith, di sana dikatakan bagaimana chemistry Tuhan itu sangat dekat, sangat cocok dengan manusia. Karena manusia diciptakan sebagai citra Allah. Maka karena secara kimiawi sangat dekat relasinya, maka sangat mungkin orang kemudian menjadi percaya karena Tuhan dalam sejarah umat manusia senantiasa mendampingi perjalanan kita. Dan saya kira sinyal-sinyalnya yaitu yang perlu ditangkap. Dalam buku itu dikisahkan juga bagaimana kita menangkap pesan Tuhan di dalam hidup kita. Digambarkan ada seorang pemain biola yang memainkan musiknya dengan bagus, sehingga banyak orang ikut menari. Tetapi bagi orang yang tidak bisa mendengar, mengatakan bahwa orang-orang itu gila. Kenapa menari-nari? Padahal tidak ada musiknya karena dia tidak bisa mendengar. Demikian juga sebetulnya peristiwa di Golgota. Mungkin orang memandang Yesus sebagai orang yang dianggap gila, dianggap sesat, dianggap macam-macam. Tetapi bagi orang yang tahu dan mengerti Yesus dari segala peristiwa-peristiwa yang dialaminya, pastinya kita tahu bahwa Yesus yang sedang tanda petik memainkan biola itu, dan kita bisa menari-nari karena kita sadar bahwa kita diselamatkan lewat peristiwa itu. Kisah Petrus adalah kisah yang tadinya memang seperti orang tuli, tidak tahu bagaimana. Karena sepanjang malam dia tidak mampu menangkap ikan. Tiba-tiba ada seorang baru yang dia kenal mengatakan, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu." Antara yakin dan tidak, akhirnya dia mengatakan, "Karena engkau mengatakannya, Guru, aku tebarkan juga." Dan kemudian dia dapat begitu banyak ikan. Telinganya terbuka, matanya terbuka. Dan kemudian Petrus mengatakan sambil berlutut, "Pergilah dari hadapanku Tuhan, sebab aku ini seorang pendosa." Dan Yesus mengatakan langsung, "Mulai sekarang engkau kujadikan penjala manusia." Kadang untuk membuka telinga kita, membuka hati kita,
membuka mata kita, kita perlu proses penyadaran. Dan Tuhan punya cara yang efektif bagaimana menyadarkan orang supaya kembali kepada Dia dan siap diutus. Berbeda dengan Simon Petrus, Rasul Paulus itu adalah yang kita kenal sebagai Saulus, orang yang begitu amat berambisi untuk mengejar orang-orang Kristen perdana. Bahkan dia mengamini pembunuhan atas Stefanus. Tetapi dalam perjalanannya menuju Damsyik, matanya dibutakan oleh Tuhan. Dia jatuh dari kudanya, dia tidak berdaya, dan dia bertanya, "Siapakah engkau?" Dan jawab Yesus, "Akulah Yesus yang engkau aniaya." Maka mata batinnya terbuka, hatinya terbuka, dan kemudian dia bertemu dengan Ananias, bertobat, dibaptis, dan kemudian menjadi rasul. Mungkin kita seperti orang-orang Romawi pada waktu itu, atau orang Yahudi pada waktu itu, yang berteriak-teriak, "Salibkanlah dia," dan bersorak atas kematian Tuhan Yesus di Golgota. Tetapi lewat proses penyadaran, begitu banyak orang kemudian mulai terbuka, bertobat, dan kemudian menerima Tuhan sungguh sebagai juru selamat. Tuhan sudah memainkan melodi yang indah untuk kita. Tuhan sudah memberikan resonansi kasih yang begitu amat mulia. Mampukah kita menangkap cinta Tuhan yang begitu lembut, yang begitu hangat, yang ditujukan kepada kita semua, supaya kita juga siap akhirnya diutus menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Butuh proses penyadaran, proses kointisasi, proses pemurnian hati dan budi, supaya kita bisa menangkap sinyal-sinyal panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Berdasarkan dokumen-dokumen gereja, panggilan umum dan panggilan khusus itu ditujukan untuk kita semua umat Allah. Kita diundang siapapun untuk menjadi garam dan terang dunia dimanapun kita berada. Semoga kita pun akhirnya berani seperti Yesaya mengatakan dengan hati yang mantap, "Ini aku Tuhan, utuslah aku."